Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Yulandari dengan NIM 2348201162 dari kelas 5C Farmasi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang alkaloid, glikosida, dan saponin. Untuk definisi, untuk alkaloid itu adalah senyawa organik yang mengandung nitrogen, bersifat basa, dan memiliki aktivitas biologis kuat. Untuk glikosida itu adalah senyawa yang terdiri dari aglikon ditambah gula yang terikat melalui ikatan glikosidik. Selanjutnya itu ada saponin, itu adalah glikosida yang menghasilkan busa stabil bila dikocok di dalam air. Selanjutnya kita masuk ke tata nama. Untuk alkaloid itu tidak memiliki sistem IUPAC baku, tetapi umumnya menggunakan akhiran in. Contohnya ada morfin, kafein, nikotin, dan seringkali diberi nama berdasarkan sumber tumbuhan, misalnya atropin dari Atropa belladonna atau penemunya. Glikosida itu umumnya didasarkan pada jenis glikon atau bagian gula, aglikon bagian non-gula, dan tanaman asalnya, seringkali dengan akhiran in atau oside. Selanjutnya ada saponin, itu didasarkan pada struktur kimianya, terutama bagian aglikon atau non-gula yang utama dibagi menjadi saponin triterpenoid atau inti triterpen dan saponin steroid atau inti steroid. Yang keduanya memiliki gugus gula atau glikosida membentuk glikosida triterpenoid dan glikosida steroid. Selanjutnya kita masuk ke rumus umum. Untuk alkaloid itu tidak ada satu rumus kimia tunggal untuk semua alkaloid, karena alkaloid adalah golongan besar senyawa organik basa bernitrogen heterosiklik atau cincin dengan karbon dan nitrogen yang beragam strukturnya. Untuk glikosida itu mengikuti aturan kimia yang seringkali dinamai berdasarkan nama tanaman asalnya atau jenis aglikonnya atau bagian non-gula, seperti glikosida steroid, flavonoid, atau saponin dengan akhiran osida atau in, menunjukkan adanya gula atau glikon yang terikat. Untuk saponin itu didasarkan pada struktur kimianya, terutama bagian aglikon atau non-gula yang utama dibagi menjadi saponin triterpenoid atau inti triterpen dan saponin steroid atau inti steroid yang keduanya memiliki gugus gula atau glikosida membentuk glikosida triterpenoid dan glikosida steroid. Kita masuk ke sifat dan kegunaan. Untuk alkaloid itu memiliki sifat basa, rasanya pahit, membentuk garam dengan asam dan larut dalam pelarut organik. Untuk kegunaannya itu bisa digunakan sebagai analgesik, anti malaria, anti kanker, dan stimulan. Nah, untuk glikosida itu memiliki sifat larut dalam air, tidak mudah menguap, dan stabil dalam bentuk kering. Untuk kegunaannya itu sebagai kardiotonik, laksatif, dan antioksidan. Untuk saponin ini memiliki sifat amfifatik, menurunkan tegangan permukaan, dan bersifat hemolitik. Untuk kegunaannya itu digunakan sebagai ekspektoran, imunomodulator, dan antiinflamasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke reaksi identifikasi. Untuk alkaloid itu menggunakan reagen Dragan-Drov yang menghasilkan endapan jingga, Dragan-Mayer yang menghasilkan endapan putih, dan Dragan-Wagner menghasilkan endapan coklat. Untuk glikosida ada dua uji. Yang pertama itu adalah uji Moles menghasilkan cincin ungu, dan uji Keller-Kiliani itu menghasilkan warna biru atau hijau. Nah, untuk saponin itu ada dua uji juga. Yang pertama itu ada uji Buih menghasilkan busa stabil dan uji Lieberman-Burchard itu menghasilkan warna hijau. Lanjut ke biosintesis. Untuk alkaloid itu berasal dari asam amino seperti triptofan, tirosin, dan fenilalanin. Untuk glikosida itu aglikon dari metabolisme primer, gula dari fotosintesis, dan dikatalis enzim glikosil transferase. Dan untuk saponin itu dari jalur terpenoid dan glikosilasi oleh enzim. Lanjut ke contoh senyawa. Untuk contoh dari alkaloid itu ada nikotin dari tembakau, kafein dari kopi, morfin dari opium, kokain, kinin dari kina, dan atropin. Untuk glikosida itu ada salisin sebagai analgetik, digitoxin sebagai obat jantung, senosida itu sebagai pencahar dari lidah buaya, amigdalin itu dari biji buah, dan saponin dari serai wangi. Contoh saponin ada asparagosida dari asparagus, saponin dari kedelai, daun lidah mertua, daun nangka, dan batang serai, serta kuil A dari pohon Quillaja saponaria yang sering digunakan sebagai adjuvan vaksin.
Yang terakhir ada isolasi senyawa. Untuk alkaloid itu dapat diisolasi dengan ekstraksi asam basa, pengendapan alkaloid, dan kromatografi. Untuk glikosida itu dapat diisolasi dengan ekstraksi air atau alkohol, hidrolisis enzimatik, dan kromatografi. Dan untuk saponin itu dapat diisolasi dengan ekstraksi air panas, pengendapan dengan ether, dan kromatografi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.